Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat Hari Natal, seluruh umat Tuhan. Selamat Hari Natal. Nggak terasa ya Bapak Ibu, masuk dari penghujung tahun 2021, dan bulan ini kita dalam nuansa, dalam suasana meriahkan Hari Natal, tapi tetap dalam kondisi menggunakan protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Walaupun masa seperti ini, kita coba untuk menikmati saat seperti ini. Dan kembali lagi kita beribadah online, tapi dalam nuansa Natal. Kalau saya ingat ya Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak disalibkan, tak apalah jadi manusia kita ini. Tapi karena Allah lahir bagi kita, Dia ada untuk kita memuliakan namanya. Dia sang damai, Dia penyayang, Dia perkasa, kita agungkan namanya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, umat Tuhan GBI, Legend Suprapto, atau siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Kami berharap bahwa ibadah ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat rahmat kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Tidak terasa kami sudah berada di penghujung akhir tahun 2021. Kami masih melewati masa-masa sulit Tuhan. Kami masih melewati masa-masa pandemi ini yang kami tidak tahu kapan selesainya. Sangat mudah bagi Engkau untuk menyelesaikan segala sesuatu pandemi ini Tuhan. Sangat mudah. Tapi Engkau izinkan untuk kami kembali retret, kembali refreshing, kembali mengingat kasih-Mu, kembali mengingat pengorbanan-Mu, kembali mengingat mukjizat-mukjizat-Mu yang Kau kerjakan sepanjang berabad-abad hidup manusia. Dan saat ini pagi hari ini kami kembali memberikan diri untuk beribadah. Kami mau beri waktu yang terbaik 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini Bapak Ibu bisa terkasih ya, dengan hati yang benar di hadapan Allah.
atas seluruh bukti mau sorak pujimu. Aku damai
yang hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang mengubah manusia batinnya kita, supaya kita makin sempurna di hadapan Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengambil bagian seperti Maria, duduk diam dekat kaki Yesus, dengar-dengaran terhadap apa yang dibicarakan. Kami mau punya hati seorang murid, dibentuk, diajar, dibimbing, dibina, supaya kami makin sempurna seperti Immanuel, Allah yang beserta kita. Haleluya. Immanuel,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami diingatkan bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau yang tidak terbatas menjadi terbatas di dalam rahim Maria, perawan Maria. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga Engkau lahir di Bethlehem. Oh haleluya, terima kasih. Sungguh betapa kami bersuka cita kami dapat mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus. Biar kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kami, sesama kami, dan kami saling mengasihi seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya sebagai Gembala GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Natal memenuhi keluarga kita semua, kehidupan kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema perhatikan 4 peristiwa penting kelahiran Yesus. Haleluya. Di dalam bulan Desember ini semua bangsa-bangsa menyanyikan lagu We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Raja di atas segala raja, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Itulah nama Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Peristiwa penting kelahiran Yesus yang pertama kita perhatikan, yaitu ramalan nubuatan kelahiran Yesus. Berarti Yesus bukan sembarang manusia, tidak hanya sebatas sebagai nabi. Sungguh dia adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Dan terbukti 4.600 tahun sebelum kelahiran Yesus, Musa menulis dalam kitab Kejadiannya, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan yang diperkatakan oleh Allah sendiri, Allah pencipta langit dan bumi, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena kelicikan, tipu musnah si iblis. Sehingga Allah berfirman kepada si setan, setan dengar, dari keturunan wanita itu akan lahir dan dia akan meremukkan kepala si ular, si setan itu. Haleluya, haleluya. Dan si iblis hanya bisa meremukkan tumitnya di kayu salib. Haleluya. Dan juga di dalam kitab Yesaya, yaitu 700 tahun ya, ditulis di dalam kitab Yesaya sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di situ dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. 700 tahun kitab Yesaya ditulis dan menubuatkan, meramalkan akan ada kelahiran raja di atas segala raja, dan namanya disebut orang, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Berbahagialah kita semua yang percaya namun tidak melihat. Yesus Kristus adalah Sang Raja damai. Haleluya, haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan,
Dalam perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu lembar. Tahukah kau, dalam perjanjian baru hanya satu lembar itu mengandung makna, yaitu selama 400 tahun, saya ulangi, selama 400 tahun setelah kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Maliaki, ya, dalam kitab Maliaki yang terakhir, ya, sesudah itu 400 tahun Tuhan diam, tidak ada tuntunan dari Tuhan, tidak ada nubuatan dari Tuhan selama 400 tahun. Sebab itu manusia mencari dengan akal pikirannya, ya, timbullah namanya ilmu filsafat, yaitu Aristoteles, Socrates, Toples yang isinya nastar. Haleluya. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan sungguh-sungguh membuktikan bahwa Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih, besar kasih setianya kepada kita, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dan terbukti mulailah dari kitab Matius. Ya, dari kitab Matius itu ditulislah namanya pasal 1, silsilah Yesus Kristus adalah sepenuhnya sebagai manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia hebat dan dahsyat. Selain sepenuhnya sebagai manusia, dia juga sepenuhnya sebagai Allah. Karena rahim Maria itu, ya, hamil karena fertilisasi terjadi karena Roh Allah sendiri di dalam rahimnya, sehingga terbentuklah yang namanya embrio, terbentuklah yang namanya janin, terbentuklah itu yang namanya bayi manusia kecil yang terbatas. Tadinya Allah, yaitu firman itu sendiri yang tidak terbatas, menjadi terbatas dalam rahim. Sebab Yesus itu lahir bulan Desember. Pak Pendeta tahu dari mana? Bapak Ibu Saudara perhatikan, pada saat malaikat Gabriel, ya, pada saat malaikat Gabriel menampakkan diri, menyampaikan pesan dari Allah sendiri, yaitu pada bulan ke-6. Berarti bulan ke-6 mulai dari bulan September. Karena kita tahu tahun Yahudi, tahun pertama adalah bulan September. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Pada saat bulan Maret itulah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Hamilnya yaitu sama normal sebagai manusia, yaitu 9 bulan. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Haleluya. Bulan Desember itulah Yesus lahir. Nah, dari mana datangnya tanggal 25? Yaitu kita ketahui bahwa Yesus disunat pada hari ke-8. Ya, Kekaisaran Romawi itu menetapkan suatu tahun yang baru, yaitu sehingga dari sejak 8 hari itu, kemudian diurut ke bawah, ketemunya tanggal 25. Sehingga bapak-bapak gereja menetapkan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Wah, Pak Pendeta, itu kan tanggal 25 sama dengan kelahiran namanya Dewa Matahari. Sebodoh teing. Kalau orang manusia, kadang-kadang manusia suka-sukanya mencari celah hal-hal yang tidak beres. Hati-hati, kebenaran tetap kebenaran. Yesus lahir bulan Desember dan ditetapkan oleh bapak-bapak gereja tanggal 25. Dan digenapilah nubuatan dari Allah sendiri dalam kitab Kejadian 3:15 dan dari Nabi Yesaya dalam pasal 7 ayat 14. Dan namanya disebut Immanuel. Haleluya, berbahagialah kita bisa mengenal Yesus Kristus. Bahasa Arabnya Isa, ya, berarti
Nuzul Isa, firman yang menjadi manusia. Ya, puji nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan dari mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu sudah ada sejak penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatunya. Allah berfirman. Itulah firman. Nah, nama Yesus mulai ada saat dia lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia. Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan Allah yang firman yang menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Ya, kenapa dia rela datang ke dalam dunia ini? Ya, padahal kan dia kan pencipta. Dia bisa menciptakan manusia yang baru. Sudah tahu manusia ini ya dasarnya yaitu manusia di dalam Kejadian 6 ayat 6. Pada dasarnya manusia itu hakikatnya membuahkan perbuatan kejahatan di mata Tuhan. Tapi kenapa Allah mau menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara? Semuanya karena kasih, cinta Tuhan yang sangat besar bagi kami. Kalau Allah sungguh mengasihi kita, wajarlah kita meresponinya. Ini aku Tuhan, aku perlu keselamatan. Aku perlu diselamatkan, ditebus dengan darah Yesus Kristus. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada yang namanya perdamaian antara manusia dengan Allah. Hanya darah Yesus Kristus. Sebab dalam Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga dan mulia dan disayang oleh Bapa di surga, sehingga dia mengaruniakan manusia sebagai gantimu. Siapakah manusia itu? Yaitu Yesus. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang harusnya disalib. Tapi firman yang menjadi manusia itu yang disalib. Puji nama Tuhan. Dahsyat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sudah digenapi. Ya, haleluya. Kejadian kedua yaitu deklarasi Yesus sebagai Raja dari bangsa-bangsa lain. Siapakah itu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Yaitu orang-orang Majus. Dalam hal ini orang-orang Majus itu tidak 3 orang, tapi rombongan lebih dari 3 orang. 3-nya itu 3 macam, yaitu dia persembahkan, ya, upetinya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Firman Tuhan berkata dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka itu adalah para bangsawan dari ujung timur, di negeri seberang di sebelah timur itu. Mereka itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka itu adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar-pintar. Luar biasa. Tentulah pakaian jubahnya terlihat seorang bangsawan. Pada saat mereka menemukan rumah itu, perhatikan ini. Mereka pikir seorang raja telah lahir, raja bangsa Yahudi. Rumahnya adalah istana yang hebat, istana yang sangat megah. Tapi ditemukan bahwa rumahnya itu adalah kandang domba. Apakah mereka jadi masuk dalam rumah itu? Tentulah jadi. Karena di dalam ayat 11 ini, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Kita belajar dari bangsawan ini. Ya. Kalau orang bangsawan mau datang masuk sujud menyembah Yesus, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apa kita mikir-mikir? Ini tempat, bukan tempat bangsawan, tempatnya bau. Apakah kita mikir-mikir untuk beribadah tempatnya?
Haleluya. Dimanapun, kapanpun kita harus sujud kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tidak ditentukan oleh keadaan. Oh, kalau saya keadaan baik-baik, oh kalau saya keadaannya enak, nyaman, baru saya menyembah Tuhan. Bertobat. Bapak saudara, belajarlah dari orang Majus ini. Mereka datang masuk ke dalam rumah Tuhan, ya, dan dia menemukan dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Pertanyaannya, kapan terakhir engkau menyembah sujud kepada Tuhan? Haleluya. Sikap menentukan iman kita. Amin. Kapan terakhir engkau sujud menyembah Tuhan? Worship, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bicara persembahan, biarlah kita ingat apa kata Rasul Paulus, Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, kunasehatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu, ini tubuh, matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, seluruh tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini serius, ini sangat serius. Artinya integritas itu tetap harus ada. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Percuma Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua tangannya, memuji haleluya, haleluya, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu separuh hari, separuh jamnya, separuh hari, engkau hanya seperti tulang-tulang yang di dalam kuburan. Artinya munafik. Saya yakin tidak ada di tempat ini. Jauh di negeri ujung kulon, ujung sana, yaitu kutub utara atau kutub selatan. Haleluya. Hari Natal ini biarlah kado spesial kita adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Buktikan dari buah pertobatanmu, dari buah pelayananmu, buah perbuatan baikmu dengan tulus, dan juga buah rohmu. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Haleluya. Mereka itulah yang menjadi milik Yesus. Jangan menuntut banyak akan janji Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Belajarlah dari orang Majus ini. Amin. Jangan tunggu diberkati. Ya. Hubungan orang Majus dengan Yesus tidak ada hubungan darah. Orang-orang Majus tidak meminta balas, menuntut balas setelah memberikan korban emas, kemenyan, dan mur, minta diberkati. Enggak. Tapi dia datang masuk ke rumah itu dengan tulus dan mengakui, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ini adalah deklarasi bangsa lain yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus adalah Raja. Peristiwa yang ketiga yaitu
para gembala menjadi saksinya. Dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 16 saya baca. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Gembala adalah tingkat sosialnya rendah. Ya, pertanyaan, kenapa malaikat tidak menampakkan diri kepada orang-orang seperti para pemungut cukai, para orang-orang Farisi? Kenapa harus gembala? Kadang-kadang ya, pekerjaan gembala, domba-domba hanya dilihat sebelah mata saja. Tapi Tuhan memerintahkan malaikatnya, "Pergilah, berjumpalah, ya, berjumpa dengan para gembala." Mereka ketakutan, dia tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, menjadi milik Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu yang tertulis di dalam kitab firman Tuhan itu bukan isapan jempol, tapi sungguh-sungguh nyata. Pada saat saya tahun 2016 bersama rombongan, kami melihat kandang gereja para gembala. Mereka ada pada malam hari, mereka tetap waspada dan berjaga-jaga. Mereka penuh tanggung jawab. Kita harus belajar dari para gembala. Mereka itu tanggung jawabnya besar. Mereka tetap waspada. Domba-dombanya masih tertidur, dia tetap melek berjaga-jaga. Jangan sampai domba-dombanya dicuri oleh serigala. Apalagi kalau ada cerita serigala berbulu domba. Hati-hati dan waspada. Katakan kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Sebab itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita jangan tertipu oleh si iblis. Iblis itu umurnya ribuan tahun. Om, tante, sis, bro, guys. Ya. Kita dengan kekuatan sendiri tidak sanggup. Kita harus perlu Tuhan dan pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Iblis itu bagikan singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsanya yang dapat ditelannya. Berarti ada mangsa yang tidak dapat ditelannya, yaitu yang selalu dijagai dan dilindungi. Sehingga pada saat itu malaikat berkata, "Jangan takut." Kita hari-hari ini harus berkata, "Aku tidak khawatir, aku tidak takut untuk memasuki tahun 2022. Tahun boleh kering, panas boleh terik, tapi Tuhan yang melindungi dan menjagai. Hiduplah rukun di dalam Tuhan, di dalam sesamamu, ya, maka Tuhan akan bertahkan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya, kepada miliknya." Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan itu tempat makanan domba, tapi itulah tempat tidurnya Yesus pada saat awalnya dia lahir. Kita semua yang hadir beribadah saat ini pasti lahir di tempat kasur yang empuk,
Amin. Tapi ini Yesus lahir ditidurkan di palungan. Pada saat saya di Bethlehem dan masuk di dalam gereja, di mana di situ ada tempat Yesus lahir, betapa aku meneteskan air mata, dan rasanya sangat miris sekali. Di sorga penuh dengan kekayaan, lantainya emas, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesakitan. Tapi Yesus mau lahir ke dalam dunia ini karena Dia, Allah sendiri, mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa responmu? Mari kita belajar meresponi seperti gembala ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Ayat yang terakhir di dalam kitab Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Cepat-cepat, jangan tunda respon firman Tuhan. Apa yang diperkatakan, taat, taati, taati, taati. Jangan tunggu tarsok, ntar aja besok. Jangan. Tapi cepat-cepatlah taati apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka engkau selama di dalam dunia ini dipakai menjadi saksi Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya sebatas agama, tapi kekristenan itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dari pengalaman dengan Tuhan, engkau akan menceritakan kepada semua orang. Dan engkau akan menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, di situ berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia. Jadi kehidupan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah dan pergumulan. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Immanuel, engkau lebih berharga dari burung di udara. Bahkan sehelai rambut pun kalau jatuh tanpa seizin Tuhan tidak akan terjatuh. Tuhan sangat care, sangat perhatikan kita semua. Pada saat kita di dalam kesesakan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat tanggal 24 Desember tahun 2020, saya diizinkan Tuhan terkapar di rumah sakit Tarakan. Tidak ada seorang pun yang bisa besuk. Bahkan yang besuk pun yang bisa merawat hanya suster. Dan susternya itu harus pakai perangkap APD yang lengkap. Tapi di saat saya mengalami kesesakan itu, di malam Natal itu, tahun 2020, Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga saya buat rekaman video. Ya, di tengah, dia itu sekitar jam 2 dini hari. Saat saya masih diinfus, saturasi saya turun menurun.
Dan juga saya masih diinfus dan juga hidung saya masih buat pernafasan. Ya, saya berkata, iman tidak boleh tergantung oleh situasi dan keadaan. Haleluya. Justru di dalam kelemahan kita, disitulah kekuatan kita dari Allah. Sungguh Allah mau membuktikan supaya anak-anaknya melihat kemuliaan Tuhan. Dan mungkin pada saat ini kau belum dijawab doanya. Yang satu belum dijawab, timbul masalah yang baru. Percayalah, apabila engkau tetap setia dan taat sampai hari ini, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya, haleluya. Percayalah, apabila engkau tetap setia dan taat, Tuhan perhitungkan. Hari-hari ini, masa pandemi ini, Tuhan sedang menampi, menyaring apakah ada iman di dalam bumi ini. Apabila kita lulus di dalam ujian iman, engkau tetap setia, engkau tetap taat firman Tuhan, percayalah, tangan Tuhan tidak akan berlambat-lambat menolongmu. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Dan engkau akan berkata, ku berbahagia, yakin, teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Engkau akan bernyanyi-nyanyi. Digenapilah firman Tuhan dalam Mazmur, setiap pagi engkau memberikan nyanyian baru, pujian yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Haleluya, haleluya, amin, amin. Peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa di mana Herodes mereka-reka, merancangkan membunuh bayi Yesus, tapi Allah merancangkan damai sejahtera. Kejadian 50 ayat 20, mari kita baca. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan sesuatu yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Manusia boleh mereka-rekakan hal-hal yang jahat terjadi di dalam hidup kita mungkin, tapi kita punya Allah. Allah El-Gibor, Allah perkasa, beserta dengan kita. Si setan, si iblis itu selalu berusaha dengan tipu muslihatnya supaya gagal rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, sehingga akibatnya kegagalan demi kegagalan terjadi. Sehingga kita mengalami kebodohan, mengambil keputusan yang salah. Iblis boleh mereka-rekakan hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat dan besar dan dahsyat, yang bela kita. Jangan takut. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari
hari pemenang. Dalam segala hal kita akan menjadi lebih dari pemenang dalam segala hal. Kalau firman Tuhan itu, apabila engkau turut menuruti dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan, firman Tuhan hari ini, kau akan melihat sesuatu yang besar. Haleluya. Jangan pernah khawatir dan takut. Bahkan melalui mungkin sosial media meramalkan tahun 2022 akan terjadi ini dan itu. Sehingga kadang-kadang kita takut untuk melangkah. Ingat, kita masih punya Tuhan. Jangan putus asa. Bangkit dan bergairah. Amin. Perkatakan, Allah telah merekak. Allah telah merancangkan hal-hal suatu kebaikan. Bukankah firman Tuhan Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yesus masih bayi, manusia bayi yang tidak berdaya, tapi sudah dirancangkan oleh si Herodes untuk dibunuh. Karena firman-Nya di sini dikatakan, firman-Nya di situ dikatakan bahwa Herodes memerintahkan supaya membunuh bayi-bayi usia di bawah 2 tahun harus dibunuh. Sehingga terjadilah ratap tangis. Di sana sini ratap tangis. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia. Kitab Yeremia. Terjadi ratap tangis. Artinya si iblis berusaha memutuskan generasi penerus yang takut akan Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab. Seperti dalam Ulangan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan ajarkanlah kepada anak-anakmu pada saat engkau duduk, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau berbaring. Waktu kami di Yerusalem, di situ kami diajarkan bahwa setiap orang-orang Yahudi, palang pintunya itu ada tulisan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi sebelum penghuni rumah orang Yahudi masuk dalam rumah, dia harus menempelkan tangannya dalam tulisan bahasa Ibrani yang artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Segenap hati kita harus mengasihi Tuhan. Yesus berkata, orang yang mengasihiku, tandanya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Ini penting sekali. Karena Allah juga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, kita itu serius menyelamatkan kita, semua manusia. Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan hanya untuk kelompok agama Kristen. Bukan berarti agama Kristen itu sangat eksklusif sekali. Tapi Yesus lahir ke dalam dunia ini buat semua orang, supaya semua orang dapat masuk kerajaan sorga. Dan kita yang percaya dan sudah terima keselamatan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi surat-surat Kristus
yang dibaca oleh semua orang, dan kita punya tanggung jawab supaya kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di tengah keluarga kita, di Yudea, sesama seiman kita, di Samaria, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, sampai ke ujung bumi. Artinya ke ujung bumi adalah di mana kita terakhir ditempatkan, itulah namanya ujung bumi. Kalau kita ditempatkan di suatu kerja, di suatu bank, itulah ujung bumi, engkau harus jadi saksi Tuhan. Kalau engkau ditempatkan di dalam bisnismu, usahamu, engkau itulah ujung bumi, engkau harus jadi saksi Tuhan. Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini. Haleluya. Biar orang melihat dan berkata, kamu emang beda ya. Kok sepertinya berbeda ya. Kok kamu bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kamu. Haleluya. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi seseorang dan orang itu mengasihi kita, apa untungnya? Tapi kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita dan kita mengasihi dia, Amsal berkata sama seperti engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Haleluya. Tuhan punya rancangan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Dan pegang firman Tuhan ini. Rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Dari semua yang kita pelajari ini, yang pertama kita telah dapatkan bahwa iman percaya kita bukan ece-ece, bukan sembarangan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus itu manusia, sepenuhnya sebagai manusia, ya. Firman, yaitu Allah sendiri sepenuhnya sebagai Allah. Amin. Kau harus bangga miliki Yesus. Haleluya. Yang kedua, kita akan menjadi saksi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Apapun status sosialmu, mau kaya, mau miskin, Tuhan mau pakai kita semua. Haleluya. Biarlah selama kita masih hidup di dalam dunia ini kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan. Ini kesempatan membawa kado buat Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita harus serius menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dan memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang Tuhan rancangan kepada miliknya adalah sesuatu yang baik, yang indah. Haleluya. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Perkatakan itu. Ya. Terserah manusia mau mereka-rekakan apa, merancangkan apa yang tidak baik. Tapi kita semua yang menjadi milik Yesus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janjinya. Apa itu janji Tuhan? Perkatakan ini. Diberkatilah buah kandunganku, keturunanmu. Diberkatilah keturunanku. Ya. Keturunanku, anak cucuku tidak akan meminta-minta roti. Bahkan dia akan menjadi saluran berkat. Bahkan memberikan pinjaman.
menolong banyak orang. Diberkatilah buah bakul kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Asal Yosua 1 ayat 8 dijalankan dengan sungguh-sungguh. Yaitu pertama, perkatakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan janji Tuhan. Ucapkan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Jangan melanggar apa yang ditetapkan oleh firman Tuhan dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan. Kita harus menjadi teladan, katakan teladan. Kemudian, maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Ini janji Tuhan juga. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Artinya engkau dapatkan inspirasi yang baru. Engkau memiliki hak paten. Sekali lagi, engkau akan banyak menemukan hak paten. Engkau akan mendapatkan inspirasi baru, dan inspirasi baru itu akan ditetapkan sebagai hak patenmu. Haleluya. Hebat dan dahsyat janji Tuhan. Dan janji Tuhan perbenar, dan janji Tuhan yaitu banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ini buktinya orang yang dilahirkan oleh Yesus Kristus. Ini buktinya bahwa Yesus telah lahir dalam hidupnya. Dan yang terakhir janji Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Perbendaharaan sorgawi akan dicurahkan kepadamu. Perbendaharaan sorgawi akan dicurahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena Tuhan melihat engkau bisa dipercaya. Dan dia berkata, Kaulah hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab perkara yang besar. Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Engkau berharap janji Tuhan miliaran, tapi engkau tidak setia dalam ribuan, ratusan ribu, jutaan saja. Engkau tidak setia. Bagaimana engkau diberikan kepercayaan yang besar? Haleluya. Haleluya. Saya di dalam ibadah di rel kereta api, jemaat kami memang orang-orang para miskin, para pemulung. Tapi saya mengajarkan mereka harus memberi. Mau 500 perak ke, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000. Tapi saya ajarkan mereka harus memberi. Karena dengan memberi persembahan kepada Tuhan Yesus itu mematikan cinta uang. Haleluya. Biar Yesus lahir, sungguh-sungguh lahir dalam hidup kita. Dan firman Tuhan biar terjadi, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Biar hidup kita penuh dengan firman. Perilaku hidup kita, percakapan kita, pikiran kita penuh dengan firman. Dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan, penuh dengan firman dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan. Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat, dan Tuhan perhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
kepada anak-anakmu yang saat ini sedang beribadah online hari Minggu ini Tuhan Yesus. Hari yang spesial, tanggal 26 Desember. Tuhan, Kau mengasihi anak-anakmu. Saat ini mungkin anak-anakmu sedang bergumul dalam kesakitannya. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Santi yang saat ini sedang sakit. Bapa di surga, kalau boleh Tuhan Yesus, sembuhkan secara total. Tuhan, angkat segala sakit penyakitnya Ibu Santi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Kami minta belas kasihan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan terjadi menyembuhkan Ibu Santi. Mungkin juga Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada yang saat ini juga terbaring rumah sakit. Kiranya bilur darah Yesus Kristus yang menyembuhkan segala penyakitnya. Oleh bilur darah Yesus Kristus segala penyakit Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat menceritakan kemuliaan Tuhan yang mereka lihat saat di ruang rumah sakit. Mereka diberikan kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka Tuhan Yesus. Saat ini kami menopang kedua tangannya, tetap mereka berharap bersandar padamu Tuhan Yesus. Oh Yesus anak Daud, kasihanilah anak-anakmu ini. Terima kasih Bapak di surga. Mungkin saat ini anak-anakmu sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa, bukakan pintu mujizat, terbukalah pintu mujizat Tuhan. Berikan lowongan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anakmu Tuhan. Sehingga mereka, di mana mereka bekerja, di situ mereka akan menjadi saksi Tuhan. Tetap kami berharap padamu. Kami berdoa Tuhan Yesus yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah pergumulan keuangan, keluarga, ekonomi. Tuhan Yesus tolong. Kuatkan dan teguhkan anakmu Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat dari Tuhan. Sehingga mereka bisa berjalan menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah Engkau berfirman Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukakan tingkap-tingkap di langit. Turunkanlah hujan berkat. Bukannya Engkau berkata, aku akan mengadakan perbedaan kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, kata Yesus, dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Tolong berkati dengan berlimpah-limpah. Berikan peluang-peluang bisnis, usaha, opportunity yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu muslihat si iblis yang mencoba mengganggu, merusak dengan panah-panah si jahatnya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menjadi kota benteng roda jiwa kami. Dan malaikat sorgawi yang diperintahkan Tuhan yang menjaga tubuh kami. Segala perangkap yang dipakai oleh si setan dengan tipu muslihatnya, kami patahkan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah milik Yesus. Kami adalah lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kami bertambah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan buat semua orang, sehingga banyak orang akan melihat dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Digenapi firman Tuhan, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Raja Damai. Dan semua lutut akan bertekuk lutut menyembah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau Roh Allah sendiri yang sudah diutus oleh Bapa di surga, berikan kekuatan, curahkan pertolongan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Orang-orang yang di persimpangan jalan, yang bingung mengambil keputusan,
Mari Roh Kudus insafkan mereka sehingga mereka bertobat dan bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya masih ada kesempatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, pujian dan sanjungan tinggi hanya bagi nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kau sudah memberkati ibadah kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami, buat pemimpin bangsa dan kota kami. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong, memegang tangan kanan mereka dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Tuhan, kami berdoa buat keadaan dunia, khususnya Indonesia. Di tengah-tengah pandemi, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang menolong. Kami melihat, kami mengalami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa negara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami, Pak Niko, beserta Bapak Wakil Gembala, seluruh keluarga besar yang ada. Kami juga berdoa buat KCK kami, Asoni Wakflo, KCK 9. Tuhan, tolong beserta dengan gembala-gembala cabang ranting yang ada, semua para pengerja dan umat-Mu. Tuhan berkati, ikat dengan tali unity yang dari Engkau, Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu, gembala di tempat ini, Pak Pendeta Gil Sarati. Kau memberkati beserta dengan ibu dan ketiga anak mereka, seluruh pengerja umat-Mu, pelayanan-pelayanan hamba-Mu, usaha dan pekerjaan hamba-Mu. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana. Tuhan, ada banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan yang terus digenapi. Saudara-saudara kami yang di Jawa Timur khususnya, Tuhan kuatkan mereka di tengah-tengah pengungsian, bahkan di daerah-daerah lain yang mungkin kami tidak sebut, tapi Tuhanlah yang menguatkan, Tuhan menghibur melalui perpanjangan tangan Tuhan pada pemerintah pusat maupun daerah. Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan berkati. Semuanya didedikasikan untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorak, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari sorgawi, kemurahan dan kebaikan dari Bapa sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun 2022 dengan pengharapan, sukacita, kekuatan dari Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati.